Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Pak Adi. Ya. Sehat, Bro? Sehat. Oke guys, hari ini saya lagi berkunjung di office Gresindo Wijaya Expand di Kota Kediri. Dan ketemu langsung dengan ownernya Pak Adi Podai ya. Jadi sekedar cerita teman-teman, Pak Adi ini dulu mengikuti pelatihan kewirausahaan di perusahaan saya di Surabaya, di Brawijaya Group Surabaya, betul ya? Surabaya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Pak Adi. Ya. Sehat, Bro? Sehat. Oke guys, hari ini saya lagi berkunjung di office Gresindo Wijaya Expand di Kota Kediri. Dan ketemu langsung dengan ownernya Pak Adi Podai ya. Jadi sekedar cerita teman-teman, Pak Adi ini dulu mengikuti pelatihan kewirausahaan di perusahaan saya di Surabaya, di Brawijaya Group Surabaya, betul ya? Oke, di Surabaya. Dan hari ini jalankan bisnisnya di Kota Kediri. Oke, kita mau sharing ya teman-teman ya tentang apa sih yang dilakukan beliau waktu training itu. Motivasinya apa yang membuat beliau sehingga bisa capai juga posisi owner ya di perusahaan kita. Yang berikutnya kita mau minta motivasi beliau buat teman-teman yang lagi mengikuti kewirausahaan di Brawijaya Group Indonesia. Oke, Pak Adi? Boleh cerita sedikit pengalaman Bapak bersama Brawijaya Group Indonesia? Oh, sangat boleh. Boleh ya, oke ya. Sip. Atau latar belakang dikit-dikit boleh? Asal muasal dari mana gitu? Boleh. Boleh, silakan Pak Dia. Oke, ya. Kenalkan nama saya Adi Podai dari Gresik, Kota Pudak, Jawa Timur. Ya. Jawa Timur. Saya terlahir dari anak seorang petani. Petani, Pak? Buruh tani lebih Buruh tepatnya. tani, berarti tani. sama? Sama ya. Tos ya. Ternyata ya. Buruh tani. Saya 11-12 ya? Iya, 11-12. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ya. Bergabung di Brawijaya akhir 2013. Ya, sudah lumayan lama. 8 tahun yang 8 lalu. tahun. Betul sekali, 8 tahun ya. 8 tahun, nggak terasa berarti. Coba boleh cerita dengan teman-teman seperti apa ditolak? Oh iya, jadi saya pertama kali bergabung di Brawijaya, ya itu 3 kali melamar, ditolak Ya. sama Pak Wayan. Nah, sampai sekarang nggak tahu alasannya kenapa, belum ketemu jawabannya. Ya, jadi pertama kali melamar di Brawijaya, Ya. saya minggu pertama gitu kan melamar, ditolak, diundang minggu kedua, Ya. minggu kedua ditolak lagi. Ya. Jadi tidak ada kejelasan diterima apa enggak. Akhirnya minggu ketiga baru ditelepon, dipersilahkan untuk bergabung. Betul ya? Betul sekali. Ya. Untuk proses sendiri, saya dari seorang diri butuh waktu 4 bulan 15 hari ya. 4 bulan, ya. 4 bulan 15 hari. Jadi 2 bulan 15 hari ke asisten, Betul. 2 bulan ke Manajer, betul sekali. manajer. Ya 4,5 bulan lah, udah jadi owner waktu itu ya. 4 bulan 15 hari. Betul. Ya. Terus pertama kali buka kantor di kota Madiun ya, Madiun, dan sampai sekarang di kota Kediri ya, betul. Kediri, Jawa Timur ya. Ya. Ada tantangan Pak waktu berproses bersama Brawijaya Group? Banyak. Banyak tantangan. Kalau yang pertama pas proses saya ditinggal pergi bapakku gitu kan, karena waktu itu faktor ekonomi. Akhirnya orang tua bertengkar, jadi bapakku pisah gitu kan, sama ibuku. Yang kedua, dapat kabar kakakku jatuh dari proyek lantai 4 di Malaysia. Di Malaysia? Kan kuli bangunan. Iya. Yang ketiga, dapat kabar lagi adikku kecelakaan, sampai sekarang cacat, giginya hilang 4. Ya. Wow. Yang selanjutnya lagi, dapat kabar lagi, orang tua satu rumah sakit. Sakit ya? Sakit, ya. Ya. Itu tantangan yang saya dapatkan di Brawijaya, selain kejatuhan kan gitu. Itu ya. Oke. Ada tantangan dari orang tua Pak ketika Bapak melewati proses tidak setuju itu? Dulu? Ada. Jadi dulu pas proses posisi leader kalau saya. Ya. Leader, saya disuruh ke Malaysia, disuruh ngawasi proyek. Malaysia. Nah, iya betul. waktu itu kakakku kan jadi pemborong, memegang
2 proyek. Nah, saya disuruh ngawasi proyek dengan gaji 7 juta. 2013 yang lalu ya? 1 bulan. 1 bulan ya? Bersih. Nah, cuman saya berpikir begini, kalau proyek ini kan selesai proyek, siapa yang bayar saya? Iya. Kan gitu. Nah, kalau di perusahaan ini kan jangka panjang gitu kan. Jadi, kalau di proyek, selesai proyek, siapa mau bayar saya lagi 7 juta? Kan gitu. Itu tantangan saya. Itu ya. Oke. Pak Adi, begini. Sekarang kan saya melihat dari Bapak banyak lah yang sudah Bapak miliki di dalam perusahaan. Iya, alhamdulillah. Ya, saya lihat sendiri ada rumah lebih daripada 1, saya lihat kan. Oke, selain kendaraan apa semua, bagaimana cara Bapak mengelola, Pak? Sehingga Bapak mampu untuk menyisihkan gitu. Kadang ada owner, Pak, punya penghasilan tapi dia tidak mampu untuk belanjakan di tempat yang benar. Berarti masalah keuangan. Iya. Oke, jadi kalau saya tabung dulu baru saya buat belanja. Tabung dulu buat belanja ya. Kalau orang lain kan belanja dulu baru nabung. Kan gitu. Keburu habis. Keburu habis. Jadi nabungnya sedikit, belanjanya banyak. Kalau saya nabungnya banyak, belanjanya sedikit. Betul. Oke, saya rehash dari bahasanya Pak Adi. Pak Adi, saya masih ingat dulu saya tolak dia untuk bekerja di perusahaan saya sampai 3 kali. Betul sekali. 3 minggu. 3 minggu baru ada kepastian untuk boleh bergabung di perusahaan. Yang berikutnya, waktu dia melamar, orang tuanya kurang setuju juga dengan aktivitas karena harus melewati pelatihan marketing waktu itu ya. Dan Bapak bilang kalau jualan apa? Nasi pecel. Nasi pecel di rumah sakit Dr. di rumah sakit Dr. Stomo. Betul sekali, betul itu. Jaga kantin. Ya. Kalau sekarang orang tua setuju? Oh, setuju, nggak boleh pulang, malah katanya jauh. Jangan pulang, jauh katanya. Disuruh setuju karena faktor sudah kelihatan hasilnya. Betul ya. Oke, Pak Adi, sekarang kan ada tim di CDSI lah, totalan tim yang lagi berproses untuk jadi pengusaha ini, ikut di kewirausahaan ini, itu kurang lebih 1.800 orang. Banyak ya. Banyak, betul. Apa motivasi Bapak buat mereka? Kalau motivasi saya pribadi, ya bersungguh-sungguhlah sebelum penyesalan datang. Nah, biasanya kita kalau sekarang nggak sungguh-sungguh, nanti saat ditinggal orang yang kita sayangi baru menyesal kenapa saya dari dulu belum berhasil. Nah, saat contohnya orang tua meninggal, nenek meninggal, dalam kondisi belum berhasil. Nah, itulah penyesalan itulah yang kita dapat kalau nggak sungguh-sungguh. Siap. Itu betul, saja. Ya. Betul ya. Oke. Jadi jangan sampai orang kita cintai tidak bisa melihat keberhasilan kita. Jadi itu dasar kita harus bersungguh-sungguh. Iya. Ya, karena ada orang-orang yang mau kita bahagiakan. Iya, betul. Jadi apalagi Pak, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang lagi pelatihan training kewirausahaan biar dia cepat lulus, Pak? Pak Adi? Ya, cepat lulus. Satu aja, fokus aja pada tujuan. Jadi tujuan kita untuk bergabung di perusahaan ini apa? Yaitu pengen dapat opportunity, kesempatan yang sama, kan gitu. Betul. Jadi kalau kita pengen cepat jadi, ya otomatis harus sungguh-sungguh dan fokus pada satu titik. Siap. Ya. Ada lagi? Cukup? Saya rasa cukup. Oke, teman-teman. Luar biasa. Pak Adi, bisnis oke, di investasi juga oke ya. Tapi kita nggak usah sebut itu. Dia sudah 8 tahun bersama kami, berbisnis ya. Tapi ada dulu tantangan. Masih ingat nggak waktu pas training nggak fokus, tidak serius lantaran mau menikah? Tidak punya modal? Iya. Coba. Betul. Oke. Jadi saya dulu bilang sama Pak Wayan, saya ini mau nikah gitu kan. Cuman satu faktor uang nggak punya ya. Karena masih training kan nggak ada duit. Betul. Jadi akhirnya saya minta solusi pada Pak Wayan bagaimana ya solusinya satu, disuruh fokus. Nah, setelah fokus punya kantor baru deh menikah. Setelah punya kantor, udah punya uang, nggak mau nikah. Iya, waktu itu hampir. Belum mau, masih mau senang dulu ya. Oke. Giliran udah punya duit, teman-teman, saya masih ingat pertama kali dia buka bisnis di Madiun. Udah ada tabungan kurang lebih 150 juta. Saya masih ingat betul. Waktu itu saya panggil dia datang ke Surabaya sampai jatuh dari motor. Iya. Yang baru motor besar itu yang Ninja ya. Oke. Di Kartosono. Iya, Kartosono, betul. Saya bilang, "Ini cepat nikah," apa dia bilang. Saya belum mau nikah. Itu yang saya ingat. Belum mau nikah lantaran saya masih mau menikmati hidup saya, dan waktu itu saya masih ingat istrimu sekarang
istrinya Pak Adi waktu yang sekarang ya, yang pacarnya, dia datang ke kantor dan komplain sama saya. Janjinya Mas Adi kan kalau udah sukses mau nikahin saya. Tapi saya bilang dengan pacar waktu itu, saya bilang dia mau cari pengusaha juga, baru mau nikah. Akhirnya teman-teman tahu nggak, istrinya Pak Adi ini juga seorang owner, seorang manajer. Dia nyemplung dan ikut training bersama saya dan dia juga jadi manajer waktu itu buka kantor di Kudus. Kudus ya. Ya, Bu Yulis, dan setelah mereka sama-sama jadi pengusaha baru mereka berdua untuk menikah. 2018. Ya, 2018 ya, top ya. Lama sekali. Oke ya. Terima kasih Pak Adi. Semoga kantornya Kediri semakin maju, semakin berkembang. Banyak orang yang akan promosi di kantor ini. Amin. Ya. See you at the top. Top ya. Coba lebih.